Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah fikih munakahat, yang mana di sini saya yang bernama Ginas Saputra dengan NIM 1913030129 dan rekan saya yang bernama Aldi Irfansyah dengan NIM 1913030145. Nah, di sini kami dari kelompok 4 membahas tentang wali dan saksi dalam pernikahan. Namun di sini kami membahas beberapa poin penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, pengertian dari wali dalam pernikahan. Kemudian dasar hukum wali dalam pernikahan. Kemudian syarat-syarat wali dalam pernikahan. Kemudian macam-macam wali dalam pernikahan. Kemudian urutan wali dalam pernikahan. Kemudian pengertian saksi dalam pernikahan. Kemudian dasar hukum saksi dalam pernikahan. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan. Inilah poin-poin yang akan kami bahas dalam mata kuliah fikih munakahat dari kelompok 4. Baik, di sini kami memasuki pembahasan yang pertama, yakninya pengertian dari wali. Wali menurut bahasa adalah penulung, penolong atau penguasa. Sedangkan menurut istilah, wali menurut istilah mengandung beberapa arti. Wali menurut istilah mengandung beberapa arti yang dalam hal ini kami sesuaikan dengan pengertian wali menurut istilah sesuai dengan materi kita, yakninya tentang pernikahan. Tentang wali dalam pernikahan. Jadi wali menurut istilah dalam pernikahan ialah orang yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Itu pengertian wali menurut bahasa dan istilah. Kemudian di sini memasuki materi pembahasan berikutnya, yakninya dasar hukum wali. Dasar hukum wali dalam hal ini yakninya terdapat beberapa surah di dalam Al-Quran. Namun di sini kami menjelaskan tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 232, yang mana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Yang mana sekira-kira artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habislah masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Itu merupakan dalil atau hukum dari seorang wali dalam pernikahan. Kemudian adapun sumber dalil hukum melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan, yang mana hadisnya
untuk wali nikah, yang mana dikatakan di situ la nikaha illa biwaliyi, yang mana artinya tidak sah nikah kecuali dengan wali. Jadi merujuk kepada hadis tersebut jelas bagi kita bahwa dalam suatu pernikahan itu harus ada wali agar terjadinya atau agar sahnya suatu pernikahan tersebut. Kemudian memasuki materi pembahasan berikutnya, yakninya syarat-syarat wali dalam pernikahan. Di sini dalam syarat-syarat ini terdapat beberapa syarat untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan. Di antaranya adalah adil, kemudian Islam, baligh laki-laki, merdeka, tidak fasik. Tidak fasik di sini dalam artian tidak kafir dan tidak murtad. Kemudian bukan dalam ihram, maksudnya bukan dalam keadaan haji dan umroh. Kemudian waras dalam artian tidak gila. Kemudian dengan keinginan sendiri dalam artian bukan merupakan paksaan dari orang lain. Kemudian tidak mufis. Itu beberapa syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam hal pernikahan. Kemudian memasuki pembahasan berikutnya, yakninya macam-macam wali. Di sini kami membahas tentang macam-macam wali. Dalam hal ini macam-macam wali itu terdapat 5 macam. Yang pertama yakninya wali nasab. Kemudian wali nasab ini menurut jumhur ulama dibagi menjadi 2 pula, yakninya wali qarib, wali yang dekat, kemudian wali abad, wali yang jauh. Kemudian yang kedua wali hakim, yang ketiga wali tahkim, yang keempat wali maula, dan yang kelima wali mujibid dan adol. Itulah macam-macam wali dalam pernikahan yang mana sudah kami sebutkan tadi, terdapat 5, yakninya wali nasab. Kemudian wali nasab dibagi menjadi 2, yakninya wali qarib dan wali abad. Kemudian wali hakim, kemudian wali tahkim, kemudian wali maula, dan yang terakhir wali mujibid dan adol. Kemudian memasuki pembahasan berikutnya, yakninya urutan wali dalam pernikahan. Adapun urutan wali dalam pernikahan menurut beberapa mazhab, yakninya mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, adapun urutan dari wali dalam pernikahan ialah ayah kandung, kemudian kakek dalam artian ini ayah dari ayah kita, maksudnya bagi seorang perempuan. Kemudian dan seterusnya ke atas seperti itu. Kemudian saudara sekandung, saudara laki-laki dari si perempuan. Kemudian saudara seayah, dalam artian paman, adik dari ayah atau kakak dari ayah. Kemudian kemenakan laki-laki, ponaan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian paman, saudara ayah. Kemudian saudara laki-laki sepupu, dalam artian putra paman dari pihak ayah. Itu merupakan urutan wali nikah dalam pernikahan, yang mana wali itu berhak dari pihak mempelai perempuan untuk menjadi wali pernikahan, bukan
dari pihak laki-laki. Nah, kemudian memasuki materi berikutnya, yakninya tentang pengertian dari saksi. Di sini pembahasan berikutnya pengertian dari saksi. Secara bahasa, saksi adalah orang yang melihat atau orang yang mengetahui sendiri sesuatu peristiwa atau suatu kejadian. Nah, kemudian adapun saksi menurut istilah, saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, di mana ia menyaksikan suatu kejadian tersebut yang mana peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. Jadi itu pengertian saksi menurut bahasa dan istilah. Dan memasuki pembahasan berikutnya, yakninya dasar hukum saksi dalam pernikahan. Di sini terdapat beberapa ayat yang menegaskan saksi dalam pernikahan menurut firman Allah. Di sini terdapat beberapa ayat. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang mana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u, yang mana artinya, dan janganlah sekali-kali saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Nah, jadi itu ayat yang pertama, dasar hukum saksi. Kemudian yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtumus syuhadata wa may yaktumha fa innahu thimun qalbuhu, yang mana artinya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka dia adalah orang yang berdosa hatinya. Kemudian dasar hukum saksi berikutnya terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 135 yang mana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat, beberapa firman Allah yang menyatakan saksi, yang menyatakan dasar hukum saksi dalam suatu pernikahan. Kemudian memasuki materi berikutnya, yakninya syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan adalah adil, kemudian Islam, kemudian laki-laki baligh, berakal, merdeka, minimal 2 orang, paling sedikitnya 2 orang, lebih pun itu lebih baik. Kemudian memahami makna lafaz ijab dan qabul. Jadi orang yang menjadi saksi itu harus memahami arti dari ijab dan qabul. Kemudian dapat mendengar, melihat dan berbicara, dalam artian tidak buta dan tidak bisu. Itu merupakan syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam kegiatan pernikahan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kami dari kelompok 4 tentang wali dan saksi dalam pernikahan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun.
Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.